Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiwan Nur Mausa dari Prodi Manajemen. Alhamdulillah, atas izin Allah saya bisa menyelesaikan tugas ujian tengah semester 1 yang diampu oleh dosen Ibu Ade Purna Darmayanti, SEMM. Saya akan membahaskan materi tentang aspek hukum bisnis. PT Nestle Indonesia. A. Latar belakang permasalahan. Profil perusahaan Nestle Indonesia adalah anak perusahaan Nestle SA, perusahaan yang terdepan dalam bidang gizi, kesehatan, dan keafiatan, yang berkantor pusat di Vivi, Swiss. Nestle SA didirikan lebih dari 140 tahun lalu oleh Henry Nestle, seorang ahli farmasi yang berhasil meramubur bayi guna membantu seorang ibu menyelamatkannya. Bayinya sangat sakit dan tidak mampu menerima air susu ibu. Nestle telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1971 dan pada saat ini PT tersebut telah mempekerjakan lebih dari 2.600 karyawan untuk menghasilkan beragam produk Nestle di 3 pabrik Kejayaan, Pasuruan, Jawa Timur untuk mengolah produk susu seperti Denkow, Bear Brand, dan Nestle Denkow Ideal. C. Pembahasan masalah dalam perusahaan. Sebagai perusahaan produksi makanan terbesar di dunia, kami memusatkan perhatian kami untuk meningkatkan gizi, nutrisi, kesehatan, health, dan keafiatan, wellness. Dari konsumsi kami, para karyawan kami berdedikasi dan termotivasi untuk memproduksikan produk berkualitas dan membangun brand yang memenuhi kebutuhan konsumen. Sebagai bagian dari suatu perusahaan global, Nestle terus-menerus melakukan penelitian dan pengembangan untuk terus melakukan penyempurnaan berbagai produk ciptaannya. Hal ini dilakukan sejalan dengan berkembangnya konsep dan dimensi makanan yang kini tidak lagi sekedar untuk memperoleh kenikmatan, enjoyment, namun telah berkembang menuju keafiatan atau wellness dan kemuaraan pada kehidupan sejahtera dan berkualitas, well-being. B. Analisa permasalahannya. Pada tahun 2004, produk susu Nestle telah ditarik dari peredaran di sejumlah negara Eropa karena mengandung bakteri Saccharomyces yang menyebabkan meningitis, infeksi pembuluhan darah, atau inflamasi sistem pencernaan yang mematikan bagi bayi maupun orang dewasa. Publish the Lancet 30 Desember 2003, halaman 5 ayat 39. Industri susu nasional Indonesia rupanya telah meremehkan masalah dari bakteri Enterobacter sakazaki yang mencemarkan produk susu formula anak-anak. Menurut situs Science Now Online, dari penelitian yang dilakukan di 35 negara, ditemukan bahwa tingkat pencemaran bakteri Enterobacter sakazaki ini pada susu formula bayi sebesar 4% atau 20 kaleng dari 1.400 kaleng yang diteliti. Penelitian ini juga lebih lanjut menemukan bahwa bakteri sakazaki ini ditemukan pada debu yang ada di lantai pabrik pembuatan susu formula bayi tersebut. Padahal pabrik pembuatan susu formula atau makanan apapun menurut standar sudah seharusnya bersih dari semua virus, kuman, ataupun bakteri yang berbahaya. C. Pembahasan masalah dalam perusahaan. Sebagai perusahaan produksi makanan terbesar di dunia, kami memusatkan perhatian kami untuk meningkatkan gizi, nutrisi, kesehatan, health,
dan keafiatan wellness. Dari konsumsi kami, para karyawan kami berdedikasi dan termotivasi untuk memproduksikan produk berkualitas dan membangun brand yang memenuhi kebutuhan konsumen. Sebagai bagian dari suatu perusahaan global, Nestle terus-menerus melakukan penelitian dan pengembangan untuk terus melakukan penyempurnaan berbagai produk ciptaannya. Hal ini dilakukan sejalan dengan berkembangnya konsep dan dimensi makanan yang kini tidak lagi sekedar untuk memperoleh kenikmatan enjoyment, namun telah berkembang menuju keafiatan atau wellness dan kemuaraan pada kehidupan sejahtera dan berkualitas well-being. Penyelesaian masalah korporate bisnis Frisikval Nestle merupakan pondasi dari budaya perusahaan PT Nestle yang telah berkembang selama 140 tahun. Sejak pertama kali Henry Nestle berhasil meramu bubur bayi Ernest guna membantu seorang ibu yang ingin menyelamatkan bayinya yang sedang sakit dari tidak mampu menerima air susu, mereka telah membangun bisnis kami pada keyakinan bahwa untuk memiliki keberhasilan jangka panjang bagi pemegang saham, kita tidak hanya harus mematuhi semua persyaratan hukum yang berlaku dan memastikan bahwa semua kegiatan mereka yang berkelanjutan, namun mereka juga harus menciptakan nilai yang signifikan bagi masyarakat. Kesimpulan, meskipun pada tahun 2004 produk susu Nestle telah ditarik dari peredaran di sejumlah negara Eropa karena mengandung bakteri Sakazaki, namun di Indonesia sendiri pada tahun 2011 Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM melakukan pengambilan 96 sampel produk susu formula dari berbagai merek untuk menguji kemungkinan adanya bakteri Enterobacter sakazaki. Dalam penguji sampel tersebut, BPOM tidak menemukan satupun susu formula, termasuk di dalamnya adalah Nestle, yang terkontaminasi. Pengujian ini dilakukan pada 2008 sampai 2011. Dan Nestle adalah perusahaan yang mau memperbaiki diri dan mau belajar dari pengalaman pahit yang menjadikan tantangan sebagai motivator untuk meningkatkan citra perusahaan. Sarannya dari hasil penulisan di atas, maka saran yang dapat diberikan yaitu diharapkan PT Nestle Indonesia konsisten dalam menjalankan etika bisnisnya untuk menghindari segala pelanggaran yang kemungkinan bisa terjadi serta dalam mempertahankan dan meningkatkan segala prestasi yang telah dicapai dan terus memberikan dampak yang positif terhadap bisnisnya dan juga untuk masyarakat luas. Alhamdulillah, presentasi yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, itu pada diri saya sendiri. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.